Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Maulida dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, yang kali ini akan menjelaskan tentang Taqsimul Khabar binisbah usuli ilaina. Yang pertama itu ada mutawatir. Mutawatir secara bahasa atau muqatan yaitu ismul fa'il al-mustaqbal min at-tawatur ay tatabu, yang dimana dia ini adalah ismul fa'il dari kalimat tawatur yang artinya itu tatabu atau maknanya itu berturut-turut. Untuk istilahan yaitu marwahu adadun kasirun wa ada tawatu'ahum alal kadhibi, yaitu dimana diriwayatkan suatu hadis dengan adat yang banyak atau perawi yang banyak dengan kebiasaan mereka untuk tidak berdusta, mustahil untuk berdusta. Lalu ada yang kedua itu hukmuhu mutawatir yufidul ilma daruriyun, yang dimana kan mutawatir ini diriwayatkan oleh banyak ya perawi, maka itu adalah ilmu yang pasti al-yakini atau manusia membenarkan dengan pasti seakan-akan kita melihat secara langsung atau menyaksikan dengan mata kita sendiri. Lalu ada aqsamuhu, yang kedua ada dua, yaitu lafdiyun wa ma'nawiyun. Yang pertama itu mutawatir lafdi, yang kedua mutawatir ma'nawi. Yang dimana mutawatir lafdi itu adalah mutawatir yang mutawatir secara lafaz dan maknanya. Kalau mutawatir maknawi itu hanya secara maknanya saja, tidak secara lafaznya. Contohnya seperti apa? Contohnya dari mutawatir lafdiyun yaitu hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu minan nar. Hadis ini itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh 70 sahabian. Jadi dengan lafadznya yang sama dan pastinya maknanya juga sama. Untuk yang kedua itu ada mutawatir maknawi, yang tadi maknanya saja yang sama tapi lafadznya berbeda. Ketika ahad disuruh yadaini fi doa, yaitu mengangkat kedua tangan kita ketika berdoa. Ada banyak sahabat yang meriwayatkan berbeda lafadznya tetapi maknanya satu, yaitu Nabi mengangkat tangannya ketika berdoa. Lanjut ada syurutuhu. Syurutuhu yang pertama itu diriwayatkan oleh banyak manusia. Waqad iktalafu fi aqallu kasirun al aqwali mukhtalifa annahu asyatu ashkhas, yang dimana dikatakan paling dikitnya itu adalah 10 orang. Yang kedua an yujida hadhil kasratu fi jam'i tabaqati sanadi, banyak rawinya di setiap tabaqah sanadnya. Lalu ada an yuhilla, ada tawatu'ahum al kadhibi, di mana mereka itu si para perawi itu mustahil untuk berdusta. Lalu ada an yakuna mustanadu khabarihi mil khis, di mana mereka itu bersandar kepada panca indera. Contohnya di sini ada sami'na au ra'aina, di mana contohnya saya mendengar atau saya melihat, di mana itu panca indera. Terus lalu ada wujuduhu yujadu adadu la ba'sa bihi min ahadits al-mutawatir lakinnaha binisbati ada di ahadits al-ahad qalilan. Jadi hadis mutawatir ini jika dibandingkan dengan hadis ahad, maka jumlah hadis mutawatir ini adalah sedikit jika dibandingkan dengan ahad. Lalu ada asyharul musannafat, yang pertama ada al-azharu mutanasirah fi akhbaril mutawatirah, itu karya Asyuti yang dimana disusun berbab-bab. Lalu ada qatful azhari
yaitu kali asli itu juga. Lalu ada nadmu al-mutanasir min ahadisi al-mutawatir, yaitu karya Muhammad bin Ja'far al-Katani. Lalu selanjutnya itu ada hadis ahad. Jika tadi itu ada hadis mutawatir yang dimana diriwayatkan oleh banyak hadis, sekarang ada hadis ahad yang dimana diriwayatkan oleh seorang, dua orang, atau bahkan 3 orang. Secara bahasa ahad yang artinya jamul ahadu bimana wahid, yang dimana jamak dari ahad yang diartikan yaitu satu. Menurut istilah ahad malam yajma syurutul mutawatir, yang dimana syarat-syarat mutawatir itu belum terkumpul sehingga dia menjadi hadis ahad. Hukmuhu yufidul ilmu nadriyun, dimana ilmunya itu masih butuh penjelasan atau masih butuh bukti, karena tadi hadisnya itu tidak hadis yang mutawatir. Aksamuhu binisbati li ada di turuqihim. Untuk pembagian hadis ahad dinisbahkan dari tingkatan perawinya, yaitu yang pertama ada masyhur, yang kedua ada aziz, terus ada qorib. Lalu masyhur yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi di setiap tabaqatnya. Lalu yang ba'daha aziz yaitu dimana perawinya itu diriwayatkan oleh 2 orang. Lalu ada qorib yaitu diriwayatkan oleh 1 orang. Lalu soalnya ada pembagian hadis ahad dinisbahkan dengan kuat atau lemahnya suatu hadis itu. Yang pertama ada makbul, yang kedua ada mardud. Yaitu makbul itu yang diterima dan mardud itu yang ditolak. Untuk makbul sendiri itu terbagi menjadi 2, yaitu min haitsum matabatihi, yaitu terbagi menjadi 4 juga. Itu ada sahih li dzatihi, sahih li ghairihi, hasan li dzatihi, hasan li ghairihi. Untuk sahih li dzatihi yaitu hadis yang sahih sanadnya sahih li dzatihi yaitu adalah hadis yang sahih sanadnya tanpa ada penguat yang lain. Jadi sanad itu saja itu sudah kuat untuk sahih li dzatihi. Untuk sahih li ghairihi yaitu hadis yang asalnya itu dia sahih li dzatihi, tapi dia diriwayatkan dengan banyak jalur. Dengan banyaknya jalur ini, hadisnya akan terangkat menjadi hadis sahih li ghairihi. Lalu ada hasan li dzatihi, yaitu dari hadisnya tersambung, dari sanadnya tersambung, tapi di antara sanadnya tersebut ada perawi yang hafalannya kurang bagus. Lalu ada hasan li ghairihi, yaitu asalnya dhaif, asalnya hadis hasan li ghairihi itu dhaif, tetapi diriwayatkan dengan banyak jalur, maka lemahnya itu terangkat menjadi hasan li ghairihi. Lalu yang tadi itu min haitsu matabatihi, sekarang ada min haitsu amali bihi, yaitu ada ma'mul bihi wa ghairu ma'mul bihi, yang diamalkan yang tidak diamalkan. Dan untuk pembagian hadis untuk yang diamalkan yang tidak diamalkan itu terbagi menjadi 2, ada muhkamul hadis wa mukhtalaf bihi, dan ada nasih wal mansukh. Yang dimana muhkam hadis itu adalah hadis makbul yang selamat dari berbagai tentangan. Jenis-jenis khobar ahad, jenis-jenisnya itu adalah hadis yang dikeluarkan oleh Syaikhan dalam kitab sahih mereka selama tidak sampai kepada derajat mutawatir menjadi unsur dukungan karena alasan yang pertama, dalam aspek ini keduanya memiliki derajat yang tinggi. Yang kedua yaitu keduanya lebih didahulukan dalam perbedaan tingkat kesahihan dibandingkan dengan hadis yang lain. Yang ketiga itu para ulama telah menerima hadis-hadis ini yang ada pada kitabnya. Yang kedua yaitu karena hadis-hadisnya masyhur. Yang ketiga hadis-hadis atau hadis-hadis musalsal di tengah-tengah para imam yang hafid dan mungkin asalkan tidak gharib. Lalu yang kedua itu penjelasannya ada hadis mardud, yang tadi ada makbul, sekarang ada mardud, yang dimana hadisnya itu tertolak. Karena hadisnya tertolak disebabkan oleh dua sebab. Yang pertama itu sanadnya yang gugur atau perawinya yang cacat.
Untuk sanadnya yang gugur, sanadnya yang gugur itu terputusnya karena sanadnya gugur yang sanad, maksudnya itu adalah terputusnya rantai sanad dengan gugurnya seorang rawi atau lebih secara sengaja, baik dari perawi atau dari yang lainnya. Bisa sukut fil isnad itu ada berbagai macam. Ada mu'allaq, ada mursal, ada mu'dhal, ada munqati, ada mudallas, ada mursal khafi, ada mu'an'an, ada mu'annan. Yang pertama aku bakal bahas mu'allaq, yaitu hadis yang ada bagian awal sanadnya dibuang baik seorang rawi ataupun lebih secara turut menurut. Lalu ada mu'allaq, sekarang ada mursal, yaitu hadis yang gugur pada akhir sanad setelah tabi'in. Lalu ada mu'dhal, yaitu hadis yang sanadnya gugur dua orang rawi atau lebih secara berturut-turut. Lalu ada munqati, yaitu hadis yang sanadnya tidak tersambung dari sisi manapun terputusnya. Lalu ada yang mudallas itu menyembunyikan cacatnya pada sanad lalu menampakkan bagus. Mudallas. Lalu ada mursal khafi adalah hadis yang diriwayatkan dari orang yang pernah bertemu pada semasa dengannya, akan tetapi tidak pernah mendengarnya dalam bentuk lafaz yang mengandung pengertian asima atau mendengar secara langsung. Lalu ada mu'an'an, yaitu perkataan rawi fulan an fulan, yaitu fulan dari fulan. Lalu ada mu'annan, yaitu perkataan si rawi telah menceritakan kepadaku si fulan, sesungguhnya fulan telah berkata, anan fulan qala. Jadi itu termasuk mu'annan. Lalu yang sebab yang kedua itu karena cacatnya perawi. Ada maudhu, ada matruk, ada munkar, ada ma'ruf, ada mu'allal, ada mukhtalafat as-siqah. Yang pertama bakal bahas maudhu, yaitu dusta yang dibuat-buat, yang direkayasa kemudian dinisbahkan kepada Rasulullah. Lalu ada matruk, hadis yang di dalam sanadnya terdapat rawi yang dituduh berdusta. Lalu ada munkar, yang dimana hadis yang di dalam sanadnya terdapat rawi yang kekeliruannya itu parah, atau banyak lupa, atau menampakkan kefasikannya. Inilah definisi yang disinggung oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar pada pengertian itu. Lalu ada ma'ruf, yang dimana hadis yang diriwayatkan oleh rawi sikoh yang menyelisihi rawi dhaif. Dengan pengertian tersebut berarti berlawanan dengan hadis yang munkar. Ada mu'allal, yaitu hadis yang jika dicermati terdapat cacat yang merusak kesahihannya, sebaik secara zahir selamat dari cacat ilat, meskipun si hadis itu secara zahir selamat dari cacat ilat. Lalu ada habis mu'allal mukhtalafat as-siqah, ada mudraj, yang artinya hadis yang dirubah susunan sanadnya atau matanya yang dimasuki sesuatu yang bukan menjadi bagiannya tanpa ada pemisah. Lalu ada maqlub, yang dimana menukar hadis dengan lafaz lainnya pada sanad hadis
atau pada matan hadis dengan cara mendahulukan, mengakhirkan, atau sejenisnya. Lalu ada mazidu fi muttasil asani, yaitu bertambahnya rawi di tengah-tengah sanad yang sudah dohir, sudah bersambung. Yang secara dohir itu sudah bersambung, tapi di tengah-tengahnya ditambahkan rawi. Lalu ada mudharib, hadis yang diriwayatkan dalam bentuk yang saling bertentangan dan bertolak belakang yang tidak mungkin dikompromikan satu sama lain selamanya. Seluruh riwayatnya dilihat dari berbagai aspek juga sama-sama kuat. Tidak mungkin dilakukan tadarij dari aspek manapun terhadap yang lain. Lalu ada mushaf yang artinya berubahnya kata di dalam hadis dengan kata lain yang diriwayatkan oleh rawi thiqah, baik lafadznya maupun maknanya. Lalu ada syadz dan mahfudz. Yang artinya syadz adalah hadis yang diriwayatkan rawi maqbul, betul bisa diterima, yang menyelisihi dengan orang yang lebih utama. Lalu ada mahfudz, yaitu berlawanan dengan syadz, hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang lebih thiqah yang menyelisihi dengan riwayat thiqah lainnya. Lalu pengertian min haitsu manasabi ilaihi itu ada qudsi, marfu, mauquf, dan maqtu. Dan pembagian khobar berdasarkan aspek orang yang disandarinya, yaitu min haitsu manasabi ilaihi. Dan tadi ada qudsi yang artinya hadis yang disampaikan kepada kita dari Nabi dengan sanad dari beliau sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb Azza wa Jalla. Lalu ada yang kedua ada marfu, yang dimana sesuatu yang disandarkan kepada Nabi baik berupa perkataan, perbuatan, takrir maupun sifatnya. Yaitu ada mauquf yang dimana sesuatu yang disandarkan kepada sahabat baik itu perkataan maupun perbuatan ataupun takrirnya. Lalu yang terakhir ada maqtu yang dimana sesuatu yang disandarkan kepada tabi'in ataupun selainnya, selain mereka, selain tabi'in itu baik berupa perkataan maupun perbuatan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.